Halo semua, selamat datang di Foresight. Sebenarnya tuh gue udah lama ya nggak main YouTube lagi, dan ini gue berusaha untuk belajar lagi lah ngomong di depan kamera, karena balik lagi ya, gue sebagai gini. Ternyata belajar itu menurut gue menyenangkan, dan gue selalu belajar untuk hal-hal baru gitu. Dulu gue tipe orang yang nggak bisa, maksudnya tuh kayak misalkan kalau beli bakso nih, ya kalau beli bakso Mas Ahmad ya udah gue pengen beli bakso Mas Ahmad aja, gak mau beli bakso yang lain gitu. Tapi setelah gue ngelihat dunia luar, sebegitu luasnya dunia, sebegitu indahnya perbedaan, sebegitu menakjubnya sebuah keberagaman, memberikan gue memanggil gue untuk mengenal berbagai macam hal gitu, termasuk cara gue berbicara di depan kamera gitu. Sebenarnya tuh ini adalah awal mula gua belajar lagi YouTube per 12 November 2022. Oleh sebab itu gua ingin selalu beradaptasi dan berdinamika dengan zamannya, termasuk di era digital ini. Nah, langsung aja lah untuk memulai. Sebenarnya itu gua tuh nggak terlalu sejak kecil gue nggak selalu nggak sepercaya diri itu gitu loh, nggak sepercaya diri itu terhadap kemampuan gue gitu, karena itu mungkin ya prolognya itu dulu. Nah sekarang masuk ke opening mungkin ya. Ini gue terus terang aja karena gue memang dalam tahap belajar dan akan selalu belajar, jadi gue tetap akan baca teks dulu untuk pembukaannya karena gue juga lupa lagi. Jadi sebenarnya tuh gue mencoba basic kepada sebagai seorang autor gitu loh, karena gue banyak keresahan di mana gue gak bisa berbicara ya, di mana lisan gak bisa berbicara, tulisanlah yang berbicara. Dan ya udah akhirnya gue nulis. Akhirnya beberapa tema atau judul, beberapa tema maupun judul udah gue tulis. Nah salah satunya tema ini. Jadi gue udah nulis tema open BO ya. Artinya tuh sebenarnya tuh opening BO sebenarnya terbuka dalam berbagai opini. Jadi BO-nya tuh berbagai opini. Nah dan berbagai banyak lagi tulisan atau tema. Nah sekarang langsung aja ke pembukaan dulu. Batuk lagi. Oke. Halo semua, selamat datang di Foresight. Foresight merupakan channel yang membahas opini dalam tinjauan masa depan, berawal dari masa lalu, berakhir ke masa depan. Saya Yazid dan inilah Foresight. Nah, sebenarnya gue terus terang bingung untuk memulai lagi dalam YouTube, tapi ya udah nggak apa-apa karena itu serangkaian proses juga. Ini gue menggunakan alat seadanya. Awalnya itu sebenarnya tuh mas gue punya kamera sih sebenarnya, tapi karena memang gue ngerasa bahwa ya udahlah kayaknya cukup ribet juga ya, dan gue juga nggak ngerasa sepro itu ya dalam dalam menggunakan kamera. Ya udah akhirnya gue menggunakan device gue seadanya. Jadi gue menggunakan salah satu produk Steve Jobs, dan emang gue dari dulu love produk banget ya terhadap produk Steve Jobs. Ini gue disclaimer dulu ya, gue nggak di endorse dan sedang tidak menerima, dan kayaknya belum ada yang mau gue endorse juga. Nah di sini gue akan open BO terkait hari ayah ya. Gue lupa hari ayah itu kalau nggak salah hari ini. Bentar gue search dulu deh. Hari ayah. Ya bener. Hari ayah tuh per 12 November ya. Dan kebetulan
12 November itu adalah hari ini. Nah menurut gue ya ini sebenarnya keresahan gue di keluarga juga terkait hari ayah, terkait apa ya, ayah itu tuh apa, siapa, dan seberapa penting sosok ayah di kehidupan seseorang atau di kehidupan anak. Gua yang termasuk, menurut gua ya, menurut orang sih kebanyakan tuh seberuntung itu memiliki ayah. Karena ada sebagian atau ada beberapa orang yang dia nggak selayaknya seperti gua yang mendapatkan kasih sayang full gitu. Ya balik lagi ke sosok ayah, bagi gua kalau di istilah Sunda gini, kalau di istilah Sunda indung tunggu rahayu, bapak tangka derajat gitu. Gua lupa juga artinya dan gua akan search juga nih. Indung tangka rahayu nih. Oh, indung tunggu rahayu. Nah, ini artinya ada nih. Indung tunggu rahayu, bapak tangka derajat. Mana sih? Nah ini. Indung tunggu rahayu, bapak tangka derajat. Ibu itu adalah keselamatan serta kebahagiaan untuk anaknya. Bentar, kok ini agak ini sih. Nah ini ada nih. Nah, indung tunggu rahayu, bapak tangka derajat. Ayah itu keselamatan dan kebahagiaan. Ibu itu keselamatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa doa dan ibu. Kok ini agak jelas ya. Bentar. Nah ini ada nih. Nah, akhirnya gue nemu. Peribahasa ini memiliki arti ibu adalah akar kemuliaan hidup dan bapak sebagian kehormatan. Gue lupa ya. Seingat gue tuh kalau nggak salah dulu tuh ada hari ibu dan minim. Gue lupa kalau nggak salah hari ayah tuh nggak ada. Maksudnya nggak tahu memang nggak dirayain seperti halnya hari ibu gitu kan. Karena kan kalau istilah ibu tuh ada ibu kota, gak ada bapak kota. Terus ya itulah salah satu contohnya. Ya balik lagi, menurut gua sosok ayah di diri gua tuh bagai dua mata pisau lah. Ini gua disclaimer dulu ya, gua gak ada untuk memuji dan gak ada untuk merendahkan. Ini gua balik lagi ke judul ya, karena terbuka dalam berbagi opini, ya gua seterbuka itu untuk berbagi opini dari dalam diri gua, menurut opini gua dan belajar dari pengalaman diri gua juga. Ya singkat cerita, seingat gua ya, orang tua gua tuh dari dulu memang sangat dominan di ekonomi gitu. Karena memang background ekonomi dan bisnis gitu, perdagangan, pokoknya per IPS-IPSan deh. Sampai pada saat kedua nenek dan kakek gua dari ibu bapak gua tuh dua-duanya backgroundnya pedagang. Ya dari dulu nenek dan kakek gua tuh selalu berprinsip bahwa ngapain kuliah gitu kan. Sampai pada saat akhirnya bapak gua dan ibu gua tuh nggak kuliah karena benar-benar
apa ya, trade berorientasi pada perdagangan gitulah kalau istilah bahasa Indonesianya, trading oriented masa gitu ya. Ya oke, balik lagi ke tema ayah. Nah selama gua kalau nggak salah ya, saya ingat gua sampai 2011 lah tuh, waktu dan kasih sayang bokap gua tuh menurut gua minim, karena buka toko karena selalu sibuk dan selalu disibukkan oleh waktu perdagangan. Buka toko dari jam 7 sampai jam 5. Gue sekolah kan waktu itu dari jam 7 sampai jam 2 lah. Pulang waktu bermain, main layangan dan sebagainya. Sampai di 2012 gue sakit. Dan pada waktu itu bokap gue benar-benar ngerasa bahwa dia mengkhawatirkan diri gue sebagai seorang anak. Kan waktu itu gue nanti deh, pokoknya waktu sakitnya nanti gue akan ceritain. Gue akan skip dulu. Gue akan loncatin dulu nih ceritanya ke di 2014. 2 tahun gue loncat nih. Time skip lah kalau di istilah One Piece-nya. 2 tahun berlalu gue sakit itu, dan akhirnya bokap gue selalu menyisihkan waktu dia untuk selalu mengecek tentang kesehatan gue di kamar. Karena selama di apa ya, seingat gue ya 3 bulan 4 bulan tuh gue selalu di kamar gitu lah. Sampai gue baru tahu ternyata bokap gue tuh selalu apa ya, selalu bertanya ke pembantunya sekarang udah meninggal, bertanya, Ade udah makan belum gitu. Si Ade Daharcan gitu kalau istilah Sundanya, udah makan belum. Nah ternyata itu baru terungkap, baru terketahui 2017 atau 2016 lah. Pokoknya jauh-jauh bertahun-tahun deh gue baru tahu itu. Dan dari situ gue ngerasa bahwa oh ini loh kasih sayang orang tua, kasih sayang seorang ayah gitu kan. Ternyata capek juga ya nge-YouTube. Dari situ gue ngerasa bahwa ternyata ada pengaruh psikologi kehadiran ayah kepada kehidupan gue gitu kan. Nah dari situ gue belajar bahwa ternyata nggak semudah itu menjadi seorang ayah gitu kan. Menurut gue akan selalu ada kekurangan, akan selalu ada negatif, akan selalu ada prasangka entah itu baik atau buruk. Pokoknya akan selalu ada PR untuk ayah-ayah selanjutnya. Dalam artian sampai gue nikah dan menjadi seorang ayah adalah waktu dan pembuktian buat diri gue, supaya gue bisa lebih meningkatkan nih, lebih maksudnya berusaha untuk lebih gitu kan. Gue describe, jadi untuk berusaha untuk lebih meningkatkan. Misalkan bokap gue waktunya banyak waktu itu lebih dominan di bisnis dan dagang. Nah gue berusaha untuk bagaimana caranya gue tetap berpenghasilan, tapi waktu gue nggak kehilangan banyak dengan anak-anak gue nanti. Nah dari sini gue akhirnya di 2022 gue memberanikan diri untuk membuat sebuah perseroan terbatas, badan usaha dengan legalitas hukum. Dan sebenarnya keresahan itu muncul dari keluarga dan dari kisruh gue di salah satu organisasi. Gue nggak mau terlalu ngenotis organisasi itu ya. Yang jelas organisasi itu di bawah pemerintahan lah, di bawah salah satu lembaga kementerian. Nah ada ketidakberesan lah dalam organisasi itu ketika gue memberanikan diri untuk menjadi seorang koordinator. Akhirnya kasusnya terbongkar setelah teman-teman berdiskusi dengan gue, dan akhirnya di situ gue memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi itu. Lahirlah PT ini. Dan entah apa yang dipikir, entah apa yang ada di pikiran gue, kenapa gue sekonyol itu loh bikin PT gitu.
PT itu apa, dan lain sebagainya. Dan sepengalaman gue selalu memulai segala sesuatu itu dengan penuh ketidaktahuan. Karena gue rasa ya gue tipe orang yang gue harus tahu garam itu rasanya asin tuh setelah gue coba, bukan setelah berdasarkan orang gitu kan. Nah akhirnya ternyata ngurus PT nggak semudah itu anjir. Dari mulai legalitas hukum, notaris, KBLI, brand, company profil, dan lain sebagainya. Nah balik lagi ke ayah ini, gue percaya setiap ayah ingin yang terbaik buat anaknya. Terlepas banyaknya ayah-ayah di sana yang meninggalkan anaknya, terlepas dari ayah-ayah di sana yang pernah ada kasus mencabuli anak tiri, mencabuli dan lain sebagainya, bertindak sebagai melakukan hal-hal maling dan lain sebagainya. Cuman yang selalu gua garis bawahi bahwa menjadi ayah itu adalah pengalaman yang pengalaman yang seseorang nggak akan pernah bisa mengalami menjadi seorang ayah jika dia nggak menikah gitu. Nah ketika tidak menikah, dia nggak akan menjadi seorang ayah. Ya itu sebenarnya pilihan sih. Ya ada hal-hal jadi kayak gini deh. Ada kenikmatan tersendiri menjadi sesosok ayah, seperti halnya ada kenikmatan tersendiri memutuskan untuk berkuliah gitu kan. Nggak bisa orang berkata ngapain sih kuliah gitu-gitu doang, sedangkan dia nggak ngalamin. Terus dia ngapain sih punya anak, ngapain sih nikah dan lain sebagainya. Yang menurut gue itu hak orang berbicara gitu kan, dan hak seseorang yang dibicarakan juga untuk memilih jalan hidupnya. Nah dari sini gue belajar bahwa gue selalu percaya bahwa sosok ayah itu adalah dia yang gak pernah ingin meninggalkan anak-anaknya. Ini menurut gue ya, di dalam hati dia, di dalam sanubari dia gak akan meninggalkan anak-anaknya. Dia gak mau menafkahi anak istrinya dengan cara yang tidak baik. Dia pasti ingin selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, dan dia gak akan pernah ingin melihat anak dan istrinya, atau istrinya doang, atau anaknya doang, atau di antara keduanya termasuk keluarganya, air mata dia menetes dan disaksikan. Menurut gue itu sih, the father is hero tuh true. Ini udah 18 menit 38 detik. Dari gua mungkin cukup segitu ya. Kepada ayah-ayah semua di dunia ini, you are so gorgeous. Terima kasih telah hadir di kehidupan tiap anak. Jangan pernah kau merasa bahwa engkau tidak baik dan tidak pernah memberikan yang terbaik, karena berkat engkau kami lahir ke dunia. Itu ya, kalau nggak ada ayah gak mungkin anjir gak ada anak. Itu aja kali closing dari gua. Semangat menjadi seorang ayah, dan semoga ayah-ayah di dunia ini sejahtera, seksama dalam tempo yang selama-lamanya. Terima kasih udah menonton video gua. Like jika suka video gua, dislike jika nggak suka video gua. Selamat ketemu di video selanjutnya. Saya Yazid PR, dan inilah Foresight. Dadah.